Halo, perkenalkan nama saya Nunia Tamoina, biasa dipanggil Nunia. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Kupang, jurusan pariwisata, program studi usaha perjalanan wisata, dari kelas 2 UPWD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengantar industri perjalanan wisata. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, menyatakan bahwa pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Ada juga Biro Perjalanan Wisata. Biro Perjalanan Wisata dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, usaha jasa pariwisata. Yang kedua, pengusaha objek dan daya tarik wisata. Yang ketiga, usaha sarana pariwisata. Usaha jasa pariwisata dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu jasa Biro Perjalanan Wisata. Yang kedua itu jasa agen perjalanan wisata. Yang ketiga, jasa pramu wisata. Yang keempat, jasa konvensi perjalanan, insentif, dan pameran. Yang kelima, jasa impresariat. Yang keenam, jasa konsultan pariwisata. Yang ketujuh, jasa informasi pariwisata. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam. Yang kedua, pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya. Yang ketiga, pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus. Yang ketiga, usaha sarana pariwisata dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, penyediaan akomodasi. Yang kedua, penyediaan makanan dan minuman. Yang ketiga, penyediaan angkutan wisata. Yang keempat, penyediaan sarana wisata tirta. Dan yang kelima, penyediaan kawasan pariwisata. Di dalam jenis-jenis perjalanan wisata juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu business travel, yang kedua leisure travel, yang ketiga individual travel. Di mana di business travel ialah perjalanan yang jelas tujuannya untuk berbisnis. Sedangkan leisure travel adalah perjalanan yang seolah-olah tidak jelas tujuannya untuk bersenang-senang, tapi sebenarnya juga untuk menambah wawasan. Yang ketiga, individual travel, perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi seperti berobat, mengunjungi teman, dan lain-lain. Adapun fungsi dari Biro Perjalanan Wisata terdapat fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum Biro Perjalanan Wisata merupakan sebuah perjalanan jasa pariwisata yang mempunyai tujuan untuk mempersiapkan atau menguruskan perjalanan seseorang dengan segala kebutuhan dari perjalanan itu. Fungsi khusus, Travel Bureau berfungsi sebagai perantara antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata sebagai supplier untuk kepentingan wisatawan. Ia bertugas melengkapi segala informasi tentang berbagai hal menyangkut perjalanan wisatawan, terutama daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi. Berikut Travel Bureau sebagai organisator. Travel Bureau harus bisa menciptakan kerjasama antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata. Yang kedua, menyiapkan bermacam-macam paket wisata, baik berupa tailor, made tour, maupun ready-made tour yang dapat ditawarkan oleh calon wisatawan. Agen perjalanan wisata, badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan mengurus jasa untuk melakukan perjalanan. Ada juga Biro Perjalanan Wisata. Biro Perjalanan Wisata sebagai
sebagai salah satu dari industri pariwisata, menghasilkan produk yang mengacu pada kepuasan dan kebutuhan wisatawan. Yang kedua, biro perjalanan wisata dapat diartikan sebagai usaha jasa komersial yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang. Adapun fungsi operasional DAP, yang pertama itu bookkeeping and accounting, melakukan pembukuan dan akuntansi. Yang kedua, billing, melakukan pembuatan invoice dan pembayaran kepada pemasok. Yang ketiga, budgeting, merencanakan anggaran perusahaan. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih.